Bab 868. Apa hubungannya denganku? Setelah menutup telepon, Audrey Han duduk di tempat tidur sebentar dan akhirnya berbaring di bawah selimut. Dia berguling dan melihat malam yang tenang di luar jendela. Dia benar-benar tidak ingin Golden Ye memiliki konflik besar atau bahkan putus dengan kakeknya karena dirinya sendiri. Jadi dia melihat pengurus rumah tangga yang berdiri dan memohonnya untuk kembali di pintu tanpa daya. Audrey Han merasa kasihan. Tapi sekarang, dia merasa hatinya terlalu cepat kasihan. Bagaimana mungkin merlinduanmu ingin bertemu dengannya dengan alasan yang begitu sederhana? Setelah memikirkannya, Audrey Han merasa bahwa dia terlalu banyak berpikir. Di rumah Yuchi, merlinduanmu tidak bisa lepas dari pandangan Jerry Yuchi bahkan jika dia memiliki konspirasi. Kecuali Jerry Yuchi juga membantunya. Saat memikirkan hal ini, Hanmu segera duduk. Ada perasaan yang sangat tidak nyaman di hatinya, tetapi jika dia berlari di tengah malam, dia hanya akan menyusahkan Golden Ye jika terjadi sesuatu padanya. Dia tidak melupakan kalimat yang Golden Ye katakan padanya sebelum pergi untuk menunggunya kembali. Tidak peduli seberapa cemas dirinya, tetap harus percaya padanya, bukan? Golden mengatakan untuk menunggunya kembali, dia pasti akan kembali. Audrey Han terus menghibur dirinya sendiri dan berbaring lagi. Waktu berlalu, Audrey Han tidak mengantuk sama sekali, tetapi sangat energi dan memegang ponsel di tangannya. Tidak tahu berapa lama berlalu, telepon bergetar tiba-tiba. Audrey Han membukanya dan melihat bahwa itu adalah pesan teks yang dikirim kepadanya oleh George. Kakak ipar, jangan khawatir, aku sudah di rumah Yuchi, aku akan melihat situasinya terlebih dahulu, jika ada sesuatu, aku pasti akan membantu Goldie. Audrey Han hanya bisa mengucapkan terima kasih, dan kemudian menunggu sambil memegang telepon. Rumah Yuchi. Seorang tua dan muda duduk berhadapan, pelayan membawa 2 cangkir teh dan meletakkannya di depan Golden Ye dan Jerry Yuchi. Tapi mereka berdua tidak bergerak. Jerry Yuchi menatap cucu di depannya dan kejengkelan terlihat jelas di matanya. Golden Ye mengerucutkan bibirnya yang tipis, menyesap cangkir tehnya. Kakek minum teh untuk menenangkan diri. Menenangkan diri. Apa menurutmu amarahku bisa begitu mudah mereda? Setelah berbicara, Jerry Yuchi mengambil cangkir teh dan menyesapnya, lalu meletakkan cangkir teh dengan keras. Cangkir itu membentur meja dengan suara keras. Menghadapi Jerry Yuchi seperti itu, reaksi Golden Ye tampak sangat menyenangkan dan santai, dan dia dengan santai minum teh. Jerry Yuchi membenci besi dan menatap cucunya yang berdiri di depannya. Dia sangat marah melihat sikapnya yang begitu tenang dan santai. Dia mengambil kruknya dan ingin memukulinya. Hansen di samping melihatnya dan bergegas ke depan untuk menghentikannya. Tuan, jangan marah, jangan bertindak gegabah. Hansen, lepaskan aku. Biarkan aku mengurus anak yang tidak patuh ini. Jerry Yuchi sangat marah. Tatapan Golden Ye bertemu dengan mata Jerry Yuchi yang marah. Kemudian menggerakkan sudut bibirnya. Apakah kakek ingin mencari seorang boneka untuk dijadikan pewaris? Mendengar, Jerry Yuchi terkejut. Apa maksudmu? Bukankah begitu? Golden Ye mencibir, kakek bahkan ingin mengontrol kehidupanku. Bukankah itu berarti ingin menjadikanku seperti boneka? Karena Anda adalah seorang kakek, jadi aku menghormatimu, tetapi bukan berarti aku rela dijadikan boneka. Dasar bocah nakal. Apakah kamu tahu kamu sudah menyakiti hati Merlin? Apakah kamu tahu seperti apa penampilannya saat kembali? Dia sangat menyukaimu, kamu tidak merasakannya sama sekali. Jerry sangat marah dan matanya tampak lebih suram, tubuhnya jatuh ke belakang. Hansen hanya bisa menahannya dengan cepat. Tuduhan ini jatuh ke telinga Golden Ye, seolah-olah itu sangat konyol. Aku menghancurkan hatinya. Aku tidak pernah mengungkapkan sesuatu yang menunjukkan bahwa aku tertarik padanya. Bahkan jika dia sedih dan menyukaiku, itu urusannya sendiri, apa hubungannya denganku? Setelah beberapa detik, Jerry Yuchi mengutuk, lihat omong kosong apa yang kamu bicarakan.
Jika kamu tidak memprovokasinya, bisakah dia begitu menyukaimu? Bukan hanya Colden, bahkan Hansen di samping tidak bisa mendengarkan. Bagaimanapun, perilaku tuan muda terlihat jelas bagi semua orang. Dia tidak pernah melihat begitu lama pada wanita lain. Bahkan jika Merlin Duanmu sering merawatnya selama cedera, dia hanya sopan padanya, dan tidak memberi terlalu banyak tatapan padanya. Dengan begitu, bagaimana ini bisa memprovokasi Merlin Duanmu? Jika benar-benar ingin mengatakan bahwa dia mengganggunya, maka hanya bisa mengatakan bahwa dia terlalu tampan, dan penampilannya telah memprovokasi Merlin Duanmu. Tetapi pada saat ketegangan yang arogan dan mendominasi ini, Hansen tidak akan pernah berani mengucapkan kata-kata ini. Kakek bersikeras bahwa aku memprovokasi dia, lebih baik suruh dia keluar untuk membicarakan bagaimana aku memprovokasinya. Jerry Yuchi, brengsek. Apakah kamu ingin melawan kakekmu hanya untuk seorang wanita yang belum lama kamu kenal? Setelah memaki, Jerry Yuchi mungkin merasa lelah, mengulurkan tangannya untuk menutupi dadanya, memberi isyarat kepada Hansen untuk membantunya duduk di sofa, dan berkata dengan suara yang dalam. Merlin sangat pengertian. Bahkan jika kamu kejam dan tidak benar, dia tidak membencimu. Dia bahkan baru saja memberitahuku bahwa dia hanya ingin melihatmu dan tidak akan bertunangan denganmu lagi. Dia sangat pengertian, jika kamu tidak meminta maaf padanya, bisakah kamu merasa tenang? Meminta maaf. Colden tertawa terbahak-bahak, ada suara mengejek di tenggorokannya, apa yang harus dia minta maaf? Tapi karena di sudah sini hari ini, maka dia akan memberitahunya dengan jelas sekaligus. Memikirkan hal ini, Colden Ye meletakkan cangkir teh di tangannya dan bangkit. Baik, aku akan memberitahunya dengan jelas. Jika dia berhenti berjuang, aku berharap kakek tidak akan memaksaku lagi. Setelah berbicara, Colden Ye berbalik dan berkata kepada pelayan dengan acuh tak acuh, pimpin jalan. Pelayan yang membawa teh tertegun sejenak, lalu mengangguk dan berjalan ke atas bersama Colden Ye. Saat berjalan, pelayan merasa bersalah, langkah kakinya tidak stabil, seolah-olah ada iblis di belakangnya. Saat sampai di pintu sebuah ruangan, pelayan itu berhenti, Tuan Coldy. Nona Duanmu tinggal di sini. Setelah berbicara, dia mengambil inisiatif untuk mengetuk pintu, Nona Duanmu, sudahkah Anda selesai mandi? Setelah beberapa saat, pintu terbuka. Merlin Duanmu berdiri di sana dengan mata merah. Kak Coldy. Melihat Colden Ye, mata Merlin Duanmu bergerak, dia ingin berjalan ke arahnya, tetapi dia berhenti di tempat ketika dia memikirkan sesuatu. Dia melirik pelayan, kamu turun dulu, ada yang ingin aku katakan pada Kak Coldy. Pelayan itu melarikan diri dan pergi. Colden Ye tidak menganggapnya serius, matanya yang sedingin es jatuh di wajahnya. Nona Duanmu. Bibirnya yang tipis terbuka sedikit, dan suaranya sangat dingin, saya sangat berterima kasih kepadamu karena telah merawat saya saat sakit, tetapi itu tidak berarti bahwa saya harus bertunangan denganmu karena ini. Dan, pada awalnya, ketika saya sakit, sepertinya saya tidak pernah memintamu untuk menjagaku, bukan? Kedengarannya seperti tidak tahu berterima kasih, tapi itu benar-benar kenyataan. Ada begitu banyak pelayan di rumah Yuchi, dia menawarkan diri untuk merawatnya dan mengambil kesempatan untuk mendekatinya. Bersambung.